Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nur Indah Rusdi. Pada kali ini kita akan membahas soal-soal simulasi ujian nasional tahun 2019 mata pelajaran IPA. Langsung saja soal. Baiklah, kita akan bahas nomor 6. Perhatikan contoh peristiwa. 1. Fotosintesis. 2. Penguapan air. 3. Pelarutan gula dalam air. 4. Pernapasan. Perubahan kimia ditunjukkan oleh angka A1 dan 2, B1 dan 3, C2 dan 3, D3 dan 4. Sebelum kita menjawab nomor 6, mari kita lihat pembahasannya. Perubahan kimia dan fisika perubahan pada zat ini dapat terjadi karena adanya faktor kimia dan fisika. Faktor kimia adalah perubahan yang membentuk zat baru, sedangkan perubahan fisika adalah perubahan yang tidak membentuk zat baru tetapi hanya berubah wujud. Perhatikan tabel berikut. Di sini adalah perubahan zat kimia. Ada namanya perkaratan, pembusukan, fermentasi, pernapasan, fotosintesis, pembakaran, pelapukan, dan sebagainya. Kalau perubahan fisika ini perubahan berubah wujud. Contohnya itu yang tadi: menguap, menyublim, membeku, mencair, mengkristal, mengembun, dan aliran listrik. Jadi perubahan kimia yang terdapat pada nomor 6, fotosintesis itu kimia, penguapan air itu fisika, pelarutan ada kata larut ini fisika, pernafasan itu kimia. Jadi jawabannya adalah 1 dan 4. Jawabannya tidak ada di sini ya. Jadi jawabannya adalah 1 dan 4. Baiklah, mari kita lihat soal yang serupa. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Nasi menjadi basi. 2. Es mencair. 3. Besi berkarat. 4. Kaca pecah. 5. Air menguap. Perubahan fisika dinyatakan pada nomor. Perhatikan, nasi menjadi basi ini adalah kimia. Es mencair ada kata mencair jadi betul. Besi berkarat ini adalah kimia. Kaca pecah tidak berubah wujud ya, jadi dia fisika. Air menguap ada kata menguap berarti dia fisika. Jawabannya adalah 2, 4, dan 5. Baiklah, mari kita lanjut soal yang serupa. Nah, berikut ini yang merupakan keadaan yang menunjukkan sifat kimia. Pertama, 1. Besi di tempat yang lembat mudah berkarat, betul. Yang kedua itu besi dekat dengan udara panas mudah terbakar. Bensin dekat dengan udara panas mudah terbakar, ini kimia pembakaran, betul. Nomor 3 itu aluminium, alat yang mudah sekali menghantarkan panas. Sebenarnya ini adalah fisika. Tembaga memiliki daya hantar listrik yang besar, ini fisika. Jadi jawabannya adalah 1 dan 2. Oke, kita lanjut soal yang serupa. Perhatikan contoh peristiwa. 1. Kayu korin diubah menjadi kursi dan meja. 2. Pagar besi yang berkarat. 3. Kertas digunting menjadi potongan-potongan kecil. 4. Buah-buahan dibiarkan berhari-hari menjadi busuk. Perubahan fisika ditunjukkan oleh angka. Nomor 1. Kayu korin diubah menjadi kursi dan meja. Ini adanya perubahan dari kayu menjadi kursi, ini adalah fisika, betul. Pagar besi berkarat ini kimia. Kertas digunting-gunting menjadi potongan-potongan kecil, ini fisika. Buah-buahan dibiarkan menjadi busuk, ini kimia. Jadi jawabannya adalah 1 dan 3. Jawabannya B. Baiklah, mari kita lanjut nomor 7. Perhatikan gambar berikut. X, Y, dan Z secara berturut-turut diidentifikasi sebagai A. Proton, neutron, dan elektron. B. Neutron, proton, dan elektron. C. Proton, elektron, dan neutron. D. Elektron, proton, dan neutron. Perhatikan X, Y, dan Z. Ini adalah karbon atom atau gambar atom, di mana gambar atom itu ada karakteristiknya ada 3, ada tanda plus, ada tanda minus, ada tanda tidak ada atau kosong. Tanda plus ini namanya proton. Tanda minus namanya elektron.
tanda tidak ada atau kosong atau nol itu namanya neutron atau netral. Jadi untuk X ini tidak ada tandanya, berarti dia neutron. Y tanda plus itu proton, Z neutron, jadi elektron. Nah, minus ini elektron, jadi neutron, proton, dan elektron. Jawabannya B. Baiklah, kita lanjut pembahasan yang serupa, nomor yang serupa. Perhatikan gambar P, Q, dan R secara berturut-turut diidentifikasi sebagai, lihat P ini adalah elektron, Q-nya ini itu positif ya, proton. Dengan ini yang tidak ada isinya adalah neutron. Jadi jawabannya berturut-turut elektron, proton, neutron. Jadi jawabannya C. Baiklah, kita lanjut nomor 8. Perhatikan contoh narkoba. A. 1 morfin, 2 LSD, 3 rohypnol, 4 kodein. Zat yang berdampak menurunkan kesadaran atau sedatif hipnotika depresan ditunjukkan oleh nomor A1 dan 2, B1 dan 3, C2 dan 3, D3 dan 4. Kita lihat pembahasan nomor 8. Di sini kandungan zat adiktif dan psikotropika berdasarkan fungsinya. Di sini adalah morfin, heroin, barbiturat, dan nitrazepam. Fungsinya itu yang ditanyakan adalah yang menurunkan kesadaran ya. Kita lihat dulu. Morfin, heroin, barbiturat, dan nitrazepam itu untuk mengobati rasa tertekan, depresi atau depresan, dapat menurunkan kesadaran, menghilangkan rasa sakit atau nyeri terdapat di dalam narkoba. LSA, lisergid asid amide, dan LSD, lisergid asid dietilamide, dan ganja dapat mengakibatkan kebingungan atau halusinasi, mengganggu konsentrasi dan daya ingat terdapat pada narkoba. Kodein itu untuk mengobati rasa tertekan atau depresan atau depresi dan digunakan dalam pengobatan anti batuk terdapat pada narkoba. Rohypnol ini digunakan dalam membius pasien untuk menurunkan kesadaran terdapat pada narkoba. Nikotin ini dapat meningkatkan tekanan darah, mempercepat denyut jantung, menghambat informasi rangsang terdapat pada rokok dan tembakau. Sedangkan tar dapat mengakibatkan kanker dan iritasi paru-paru terdapat di dalam rokok. Kafein dapat menimbulkan semangat, kecemasan, dan mempercepat denyut jantung terdapat pada kopi, teh, dan coklat. Amfetamin, kokain, ekstasi, dan sabu-sabu ini sebagai stimulan rasa riang, gembira berlebihan, dan dapat merusak sel-sel saraf terdapat di dalam narkoba. Jadi yang menurunkan kesadaran yang pertama adalah morfin, kemudian rohypnol. Kita lihat ya. Jadi jawabannya morfin dan rohypnol, jadi jawabannya adalah B. Kita lihat soal yang serupa. Perhatikan contoh zat. 1 kopi, 2 tembakau, 3 teh, 4 rokok. Zat yang mengandung nikotin ditunjukkan oleh nomor A1 dan 3, B1 dan 4, C2 dan 3, D2 dan 4. Kita lihat nikotin. Nikotin itu terdapat pada rokok dan tembakau. Jadi rokok dan tembakau 2 dan 4. Ekstasi dan sabu merupakan zat psikotropika yang menimbulkan 1A. Khas semangat, B. Halusinasi, C. Pintar, D. Kuat. Kita lihat ya. Ekstasi dan sabu-sabu. Kita lihat ekstasi dan sabu-sabu, dia sebagai zat stimulan rasa riang gembira berlebihan dan dapat merusak sel-sel saraf. Jadi dapat menimbulkan semangat yang berlebihan ya, jawabannya A.
Pembahasan nomor 9. Pada suatu daerah ditemukan limbah cair yang mengandung campuran padatan pasir dan tanah dan cairan minyak. Limbah tersebut mencemari air sungai di sekitar pemukiman. Metode yang tepat untuk pemisahan minyak dan air limbah secara terpisah dari pasir dan tanah adalah A. Distilasi, B. Dekantasi, C. Filtrasi, D. Sublimasi. Kita lihat pembahasan nomor 9. Di sini ada pemisahan campuran, ada 7, ada filtrasi atau penyaringan. Pengertiannya adalah pemisahan campuran berdasarkan perbedaan ukuran. Contohnya pemisahan kotoran dari lautan gula, menyaring air sungai untuk keperluan air bersih. Yang kedua, dekantasi itu pemisahan cairan berdasarkan densitasnya. Memisahkan air dari kerikil dengan cara menuangkan secara perlahan-lahan. 3. Evaporasi atau penguapan, pemisahan cat padat dari larutannya dengan cara menguapkan. Contohnya adalah pemisahan garam dari laut. 4. Distilasi atau penyulingan, pemisahan campuran zat cair yang didasarkan pada perbedaan titik didih zat cair yang terdapat dalam campuran. Contohnya itu pemisahan alkohol dengan air, minyak dengan air. 5. Sentrifugasi, pemisahan padatan yang sangat halus dengan jumlah campuran sedikit. Pemisahan susu menjadi susu krim, pemisahan darah dengan plasma darah. D. Kristalisasi, proses pembentukan kristal dalam larutan dengan konsentrasi tinggi, contohnya pembentukan gula batu. Yang terakhir, kromatografi, pemisahan campuran yang didasarkan pada perbedaan kecepatan di antara dua fase berbeda, yaitu fase gerak dengan fase diam. Jadi contohnya itu pemisahan satu warna dalam tinta, pemeriksaan narkoba dalam urin, itu adalah kromatografi. Jadi kita lihat, jadi pemisahan air dengan minyak itu distilasi, jawabannya A. Perubahan iklim yang tidak menentu menyebabkan proses pembuatan garam menjadi terhambat. Pembentukan kristal garam dari air laut membutuhkan sinar matahari yang cukup. Metode pemisahan campuran garam dari air laut adalah proses penguapan. Ingat, dari sini kata evaporasi itu pemisahan garam dan dari laut, atau jawabannya A. Soal yang serupa, salah satu cara untuk mendeteksi jenis penyakit dalam tubuh yaitu melalui tes darah. Tes darah dilakukan melalui pemisahan sel darah dari plasmanya yang mempertimbangkan perbedaan bobot molekul komponen penyusun darah. Metode pemisahan yang dimaksud adalah A. Evaporasi, B. Distilasi, C. Sentrifugasi, D. Sublimasi. Kita lihat, pemisahan darah dari plasma darah itu adalah sentrifugasi. Jawabannya adalah C. Baiklah, pembahasan nomor 10. Sebuah kapal yang beratnya 12.000 Newton akan membawa muatan barang sebesar 6.000 Newton dan beberapa penumpang. Agar kapal aman waktu berlayar, volume bagian kapal yang mendesak air sebesar 3 meter pangkat 3, massa jenis air 1000 kg per meter pangkat 3, dan gravitasi itu 10 meter per sekon pangkat 2. Jika berat rata-rata penumpang adalah 600 Newton, banyak penumpang maksimum yang dapat diangkut kapal adalah A. 12 orang, B. 20 orang, C. 30 orang, D. 40 orang. Sebelum kita menjawab nomor 10, mari kita lihat pembahasannya. Ini merupakan pembahasan dari hukum Archimedes, di mana gaya tekan ke atas itu sama dengan massa jenis zat cair dikali volume yang didesak dengan percepatan gravitasi. Berdasarkan soal, maka perhatikan cara kerjanya di bawah ini ya. Nah, di situ diketahui berat kapal itu 12.000, berat barang itu 6.000, berat rata-rata penumpang adalah 600 Newton. Di mana V-nya ini, di mana massa jenisnya adalah 1000 kg, sedangkan gaya tekannya adalah 3 dengan gravitasinya adalah 10. Jadi V-nya ada 3, gaya tekannya massa jenis zat cair itu 1000 dengan gravitasinya 10. Jadi sudah ditahu ya. Nah, ditanyakan itu jumlah penumpangnya. Ingat tadi cuma berat rata-rata penumpang, tapi di sini yang ditanyakan adalah
banyaknya penumpang maksimum yang dapat diangkut, berarti jumlah penumpangnya. Jadi rumusnya adalah FA sama dengan berat keseluruhan. Jadi FA itu kita kasih masuk ini E kali V kali G sama dengan berat kapal tambah berat barang tambah berat rata-rata penumpang kali X. X-nya ini adalah jumlah penumpang. Jadi kita masuk 1000 kali 3 kali 10 sama dengan 12.000. Ini dikasih masuk semua. 1000 kali 3 kali 10 baru berat keseluruhan yang ini. 12.000 ditambah 6.000 ditambah 600 X. Tetap X-nya ada ya. Jadi kalau sudah dikali jadi 30.000. Ini ditambah semua menjadi 18.000 ditambah 600 X. Jadi 18.000 berpindah ke bagian kiri menjadi negatif. Jadi 30.000 dikurang 18.000 sama dengan 600 X. 30.000 dikurang 18.000 menjadi 12.000. 12.000 sama dengan 600 X. Kita tukar tempatnya menjadi 600 X sama dengan 12.000, di mana X sama dengan 12.000 dibagi 600. Hilangkan dua nolnya. Hilangkan dua nolnya menjadi 1000 menjadi 120 bagi 6 yaitu 20 orang. 20 orang. Jadi jawabannya adalah B. Jadi silakan diperhatikan dulu ya, dicatat. Baiklah, mari kita bahas soal yang serupa. Kapal pengangkut barang beratnya dalam keadaan kosong 16.000 Newton akan mengangkut beban barang yang beratnya 14.000 Newton serta beberapa orang termasuk penumpang dan anak buah kapal atau ABK. Kapal dapat berlayar dengan aman jika volume lambung kapal yang berada di bawah permukaan air itu 4,2 meter pangkat 3. Berat rata-rata satu orang itu penumpang itu 600 Newton. Massa jenis air 1000 kg per meter pangkat 3 dan gravitasi sebesar 10 meter per sekon pangkat 2. Jumlah orang yang dapat ikut kapal paling banyak adalah A 10 orang, B 15 orang, C 20 orang, D 35 orang. Perhatikan rumusnya tadi adalah massa jenis air dikali tekanan atau volume lambung kapal dikali gravitasi, kemudian berat kapal ditambah berat barang ditambah berat penumpang dikali X, berat penumpang rata-rata ya. Kemudian kita lihat yang ini, massa jenis air dikali 10 dikali 4,2 sama dengan 42. Iya, 42.000. Jadi sama dengan kalau berat kapal itu 16.000, berat barang itu 14.000 ditambah berarti dia 30.000. 30.000 ditambah berapa berat rata-rata 600 dalam kurung X. Kemudian 30.000 ini berpindah ke samping. 42.000 dikurang 30.000 itu 112.000 sama dengan 600 X. Nah, X nya ini sama dengan 12.000 dibagi 600, hilangkan 2 nolnya menjadi 20 orang. Oke. Baiklah, mari kita lanjutkan. Soal yang serupa, kapal kayu yang beratnya 15.000 Newton akan mengangkut barang yang beratnya 9.000 Newton dan beberapa penumpang serta anak buah kapal. Agar kapal aman ketika berlayar, volume bagian lambung kapal yang berada di bagian bawah ini permukaan air maksimum itu 3 meter pangkat 3. Massa jenis air yaitu 1000 kg meter pangkat 3 dan gravitasi itu sebesar 10 meter per sekon pangkat 2. Jika berat rata-rata tiap orang itu 600 Newton, jumlah orang yang dapat dibawa oleh kapal adalah A 5 orang, B 10 orang, C 20 orang, D 25 orang. Ini mirip yang rumus yang tadi adalah massa jenis air dikali
lambung kapal dikali gravitasi. Berat kapal ditambah berat baran ditambah berat rata-rata perumpan dikali X, di mana massa jenis air itu 1000, gravitasi itu 10 dikali 3. Jadi jawabannya 30.000. Ini semua dikali ya. Sama dengan berat kapal 15.000 ditambah berat barang 9.000 sama dengan 24.000. 24.000 ditambah 600, berarti rata-ratanya 600 X. Jadi 24 ini berpindah ke sini menjadi kurang 30.000 kurang 24.000 menjadi 6.000. 6.000 sama dengan 600 X nya. X nya ini sama dengan 6.000 dibagi 600. Jadi hilang 2 nolnya, tinggal 60 bagi 6 jadi 10 orang. Nah, itulah tadi pembahasan dari nomor 6 sampai 10. Semoga bermanfaat. Untuk pembahasan berikutnya tetap ikuti channel Nur Indah Rusti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.